Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kehidupan kita di dunia ini, masing-masing makhluk Allah ada ciri khas yang membuat dia menjadi orang yang mendapatkan nilai dalam pandangan yang lainnya. Kalau kita lihat mungkin pepohonan, bagaimana indahnya ketika dia berbunga, bagaimana indahnya ketika dia berbuah, bagaimana orang bisa berteduh di bawahnya, itu menjadi ciri bahwa pohon itu sangat bermanfaat dalam kehidupannya. Kalau kita lihat rusa, bagaimana begitu indah tanduknya. Kalau kita lihat gajah, bagaimana begitu indah belalainya. Kalau kita lihat badak, bagaimana begitu indah culaknya. Tapi kalau kita melihat manusia, bagaimana kita melihat keimanannya. Orang yang tidak beriman dalam hidupnya, maka dia tidak lebih dari seekor binatang yang pada saat itu tidak tahu kemana arah dia akan pergi dan kemana dia akan pulang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang iman seseorang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah, orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, bergetar hatinya. Betapa banyak orang yang ketika disebut nama Allah luar biasa gemetar hatinya. Ada seorang sahabat dulu ketika di medan peperangan. Saat itu ditebas kakinya, terputus kakinya. Darah mengalir dengan derasnya. Tapi dia mendengar kobaran semangat, Allahu Akbar. Saat itu tidak ada rasa gentar dalam dirinya. Padahal darah sudah mengalir dengan derasnya. Dia dibawa ke hadapan Nabi. Saat itu Nabi melihatnya. Dan pada saat itu dia malah berkata kepada Nabi, Alastu syahidan ya Rasulullah. Apakah engkau melihat aku syahid wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, Asyhadu bi annaka syahidan. Aku bersaksi bahwa engkau syahid. Saat itulah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tidak ada rasa takutnya karena Allah menggetarkan jiwanya. Ketika kita lihat ada orang yang di dalam kehidupannya mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali satu hari didengar kalimat itu supaya apa? Menggetarkan hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu juga ada pemuda yang ketika dia menginginkan seorang gadis, dia pada saat itu ternyata gadis ini mengatakan, kau kalau mau bersamaku berduaan, apalagi di dalam ranjang, maka kau harus siapkan uang sebesar sekian. Dia cari itu karena gadis ini adalah gadis yang paling cantik. Tapi pada saat dia mendapatkannya, pada saat itu gadis itu sudah berada di pelukannya. Saat itu dia kemudian meninggalkan gadis itu. Ketika ditanya, apa engkau tidak takut kepada Allah? Gemetar jiwanya. Kenapa? Karena iman bergelora di dalam dirinya. Tapi ciri yang kedua, orang yang beriman itu, setelah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesudah dia disebut nama Allah bergetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah pula keimanannya. Ada orang ketika dibacakan ayat Allah kepadanya tambah imannya. Gitu disebutkan bagaimana kisah-kisah orang terdahulu di dalam Al-Quran. Bagaimana ketika disebut kedekatan Allah dengan kita dalam Al-Quran. Bagaimana nanti kalau seandainya bicara tentang hari, kemudian bicara tentang surga, bicara tentang neraka. Saat itu imannya ngecas, bertambah keimanannya. Tapi ingat, ciri yang ketiga dari orang beriman dengan iman yang sangat dicintai Allah adalah wa ala
rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah dia bertawakal di dalam hidupnya. Kita hidup di dunia ini banyak masalah. Kita punya cita-cita, kadang-kadang cita-cita itu tidak bisa kita dapatkan. Mungkin karena Allah tahu apa yang kita cita-citakan tidak baik bagi kita. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, orang yang baca Quran, orang yang berzikir setiap hari, maka Allah akan menjaga dirinya. Dijaga Allah, dicegah Allah dia dari sesuatu yang akan buruk dan sangat buruk baginya. Maka kemudian apa yang didoakannya tidak tercapai. Dia kepingin jadi pegawai negeri, malah jadi pengusaha. Dia kepingin jadi tentara, malah jadi ustadz. Itu ada cita-cita yang memang tidak cocok untuk dirinya. Allah jaga dia dari cita-cita yang tidak baik untuk dirinya. Ada orang yang menginginkan seorang wanita misalnya. Saya pernah membaca kisah. Allahu a'lam kebenarannya. Saat itu ada seorang yang berada di Mesir. Dia kuliah di Mesir, di Al-Azhar. Dia lihat cewek-cewek, wanita-wanita Mesir itu cantiknya luar biasa. Putih, mancung, matanya begitu indah. Sampai dia punya cita-cita, aku akan menikah dengan wanita Mesir ini. Supaya aku menjadi orang yang sangat bahagia. Dan akan paling cantik istri yang kudapatkan dibanding teman-temanku yang lainnya. Dia berkeinginan begitu. Tapi setelah dia pulang menyelesaikan studinya, pulang dia ke kampungnya. Dan ternyata orang tuanya sudah menjodohkannya dengan wanita yang sangat mencintainya. Tapi wanita itu hanya wanita biasa dan warga negara Indonesia. Cantik, tidak terlalu cantik. Apalagi dibandingkan dengan wanita yang ada di Mesir. Saat itu dia tidak ingin durhaka pada orang tuanya. Kemudian dia katakan, ya udah demi membahagiakan emak dan ayah, aku akan menikahinya. Ketika sesudah menikah, dia masih terbayang wajah wanita Mesir yang sangat cantik luar biasa itu. Pada saat itu, istrinya yang sudah sah baginya, tidak mau dia sentuh di malam hari. Kenapa? Ada rasa kecewa di hati pada istrinya itu begitu mencintainya luar biasa. Saat itu, ternyata istrinya selalu menggantikan bajunya kalau dia pulang kerja. Dikusukkan sama istrinya, diberikan air hangat. Begitu indah pelayanan istrinya. Tapi tidak ada rasa senyum di wajahnya untuk istrinya itu. Pada saat itu dia berkata, aku masih kesal. Dalam hatinya dia berkata, aku masih kesal. Karena aku mengharapkan wanita Mesir yang cantik. Kenapa pula hanya wanita sederhana dari bangsaku sendiri. Saat itu dia pergi kerja, pulang kerja. Istrinya tetap sabar dan berdoa, ya Allah, aku begitu mencintainya. Bahkan sebelum dia berangkat ke Mesir, aku selalu mendoakan supaya dia adalah jodohku. Dan ternyata sepulang dari Mesir dia menjadi milikku. Tapi ternyata dia belum jodohku secara hati. Karena dia belum memperhatikanku sebagaimana orang memperhatikan istrinya. Tapi aku ridho, ya Allah. Yang penting aku tetap hidup bersamanya. Begitu indah istrinya. Sampai suatu ketika ternyata orang yang sudah menikah biasa, walaupun dia benci, kadang-kadang dia hanyut. Dan akhirnya pada saat itu tanpa dia sadari dia melakukan hubungan suami istri. Dan saat itu ternyata istrinya hamil. Ketika istrinya hamil tetap saja dia cuek, tetap saja dia tidak perhatian. Dan saat itu dia pergi satu pertemuan. Dan ternyata di pertemuan itu sangat membahagiakannya. Karena bertemu dengan alumni-alumni Timur Tengah. Bahkan dia bertemu dengan dosennya orang Indonesia. Yang menikah dengan wanita Mesir. Yang saat itu mengajar di Al-Azhar. Maka pada saat itu dia bertanya kepada dosennya, semangat kali dia, bapak enak lah ya pak ya dapat istri orang Mesir, pasti cantik kali. Iya, kata bapak, itu cantik kali. Iya pak, pasti beda dengan yang lainnya. Iya beda, wanita Mesir itu beda dengan yang lainnya. Iya pak, tapi aku kecewa pak, katanya. Kenapa kau kecewa? Karena ternyata wanita yang kunikahi bukan wanita idamanku orang Mesir. Tapi dia sangat mencintaiku, aku tahu. Tapi dia bukanlah yang kupilihkan di dalam hatiku. Saat itu dosennya ini kemudian berkata, kau harus bersyukur bahwa kau menikahi orang yang sangat mencintaimu. Kenapa? Wanita yang kau cintai, wanita yang cantik luar biasa itu belum tentu baik bagimu. Lihatlah pada saat ini aku menikah dengan wanita Mesir, aku tak punya apa-apa.
Uangku habis, dia begitu suka berbelanja, uangku habis dibuatnya. Aku seperti tidak dihargainya. Bahkan aku ketika pulang ke rumah, tidak ada makanan yang disiapkannya untukku. Ingin setiap hari aku berkata, andaikan aku menikah dengan orang Indonesia yang tidak terlalu cantik, tapi pasti bisa membahagiakan untukku. Mendengar kalimat itu menjadi tamparan bagi laki-laki ini. Dia terbayang istrinya yang baik, yang tiap hari berdoa, yang bangun sholat tahajud, yang mendoakannya, yang melayaninya, yang dia abaikan begitu saja. Kemudian dia pulang ke rumahnya dengan harapan, ya Allah, aku sudah berdosa. Ternyata yang kuinginkan bukan yang baik untukku, tapi Allah sudah kirim yang terbaik bagiku. Dia kemudian beli banyak makanan, beli oleh-oleh, beli buah-buahan untuk istrinya. Dia berjanji, hari ini aku akan menyayangi istriku sebagaimana aku ingin menyayangi orang yang aku nikahi dan aku cintai. Dia pulang dan ternyata sesampai di rumah dia lihat ada surat di depan rumahnya, dan kemudian pada saat itu dibaca oleh suaminya, "Bang, mohon izin karena hamilku sudah tua. Aku tidak berani di rumah karena abang begitu sibuk dan abang juga tidak ada waktu dan abang begitu lama pergi. Maka hari ini aku izin ya bang ya, aku ingin ke tempat orang tuaku biar nanti orang tuaku yang akan mengurusku di sana. Tolong bang, kalau nanti abang pulang jemputlah aku ke tempat orang tuaku karena aku sangat mencintaimu karena Allah." Dia pada saat itu kemudian meletakkan apa yang dia beli, dia langsung pulang. Dia ingin minta maaf kepada istrinya. Ternyata sesampai di kampung, pada